warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hai Syam Rabu dimanapun berada, jumpa lagi di podcast kesayangan kita Hai Syam Rabu, Health Issue Syam Rabu. Nah sahabat, di episode kali ini kita punya bahasan menarik nih terkait lagi-lagi inovasi terbaru dari RSUD Syam Rabu Bangkalan. Apa itu? Canting, cara aktif atasi stunting. Hari ini kita akan bahas lebih luas begitu ya. Apa sih canting itu? Bagaimana canting itu bekerja? Seberapa besar sih manfaat canting ini untuk masyarakat di Bangkalan? Nah, sudah hadir nih narasumber kita baik itu internal maupun eksternal di studio Hai Syam Rabu Bangkalan. Kita kenalan terlebih dahulu. Yang pertama dari luar ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat datang Pak Haris Budiarto, Sarjana Psikologi Magister Kesehatan. Beliau selaku Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Haris, selamat datang di studio Hai Syam Rabu. Selanjutnya di ujung sebelah kiri sana hadir juga Bapak Trisna Hadi Pranata, Magister Kesehatan, selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari Dinas DKB P3A. Begitu ya Pak Hadi. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir ke sini. Hadir juga di tengah-tengah kita Dr. Catur Budi Keswardiono, spesialis paru, selaku Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. Sudah familiar ya sahabat ya, begitu. Nah, ada si cantik di sebelah saya, Dr. Mega Malinda, famous nih, dokter spesialis anak di UOBK RSUD Syarifah Amba Mirata itu Bangkalan. Sahabat, tanpa mengulur-ngulur waktu, penasaran nih, canting, cara aktif atasi stunting, begitu sahabatnya. Menarik dokter, karena kalau urusan perstuntingan ya dokter ya, sebelumnya rasa-rasanya itu tidak terlalu melekat erat dengan rumah sakit. Yang saya tahu begitu dokter ya, stunting ini mungkin identik dengan puskesmas, dengan teman-teman di dinas kesehatan. Tapi Syam Rabu ini sekarang punya inovasi namanya canting. Digaung-gaungkanlah berkaitan dengan stunting. Sebenarnya apa itu canting dokter? Mungkin bisa singkat dijelaskan sebagai pengantar begitu? Ya, terima kasih. Canting itu singkatannya kan cara aktif atasi stunting begitu ya. Nah sebenarnya itu ada filosofi di dalamnya itu. Nah, pertama memang penanganan stunting itu memang melibatkan berbagai sektor, dan karena rumah sakit itu awalnya adalah hanya menerima gitu ya. Nah kemudian kita berpikir bahwa apa sih kontribusi rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan yang harusnya juga ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah stunting, karena kita memang bagian dari masyarakat gitu. Sehingga dan yang kita perhatikan seringkali kalau penanganan stunting itu secara, karena memang kita bukan programnya ya, kalau puskesmas itu secara masyarakat gitu. Nah sedangkan di rumah sakit itu secara perorangan, karena kan memang kita case by case. Nah, jadi filosofi canting itu pertama diambil dari bagaimana seorang membuat batik. Dalam membuat batik itu kan memakai alat namanya canting. Oke, ya. Menarik dokter ya. Jadi ada canting nih. Iya, itu kan memakai canting. Canting itu artinya kalau dalam membuat suatu karya batik itu penggunaan canting itu adalah memakai secara personal ya. Jadi seorang pembatik kalau dia memakai cantingnya itu dia ya satu kain itu ya untuk satu kali kan gitu ya. Dan hasilnya bisa berbeda dokter ya. Hasilnya bisa berbeda dan itu harganya mahal sekali. Oleh karena itu yang pertama filosofi dalam pengatasan stunting itu dalam versi rumah sakit kita ya, karena yaitu case by case. Bagaimana memperhatikan kasus stunting itu satu demi satu. Personal ya dokter. Personal, case by case. Dan kemudian di situ juga ada kata cara aktif. Aktif itu artinya itu rumah sakit harus mengubah mindset yang semula itu pasif, hanya menerima saja, menerima rujukan. Sekarang aktif. Aktif yang dimaksud di sini adalah yang pertama aktif menemukan. Sehingga tim dari rumah sakit yang dipimpin Dr. Mega ini melatih para perawat ketika di pemeriksaan itu
harus diukur gitu loh untuk mendeteksi. Aktif yang pertama itu aktif menemukan, sehingga mengukur dan untuk ini masuk kriteria yang stunting gitu ya, mengarah stunting. Terus yang kedua, aktif di dalam memprediksi, artinya faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan stunting. Contohnya kalau di rumah sakit kita itu banyak BBLR. BBLR itu resiko stunting dan kita aktif di dalam penanganan maupun dalam monitoring kasus BBLR. Disitulah kira-kira filosofi canting itu canting ya. Begitu dokter ya. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan itu menarik ya sahabat ya. Jadi canting, wah ini menginspirasi dari sebuah alat dalam membatik di mana itu memerlukan ketekunan khusus, lalu itu bersifat personal dengan hasil karya yang sangat memuaskan, dan ternyata keunggulan dari inovasi ini adalah yang awalnya rumah sakit itu kita pasif menunggu begitu dokter ya. Sekarang kita aktif turut serta menemukan baik itu faktor resiko stuntingnya maupun kejadian stuntingnya. Artinya berarti peran nakes di rumah sakit ini juga besar dalam menemukan pasien ini ternyata berisiko stunting, pasien ini ternyata stunting, sampai pada akhirnya nanti akan dilakukan penanganan gitu dokter ya. Dan bukan cuma di rumah sakit ya, kita aktif mengetahui faktor risiko di rumahnya. Jadi pasien canting ini atau risiko stunting kita antar di rumah untuk melihat ini ya. Apakah ditemukan faktor risiko yang bisa menyebabkan stunting. Jadi aktifnya itu sebelum terjadi stunting sudah kita prediksi. Sudah ada prediksinya. Ya, kira-kira begitu. Sampai turun ke lapangan begitu dokter ya. Itu baik, tapi kalau aktifnya. bicara stunting, ada faktor resiko gitu. Kira-kira sebenarnya nih ya sahabat ya, supaya tidak terjadi mispersepsi, kita tanyakan dulu pada ahlinya, Dokter Mega. Bicara stunting itu apa sih dok sebenarnya kalau dari segi medis ya begitu dokter? Mungkin bisa diinfo nih buat sahabat Hai Syam Rabu. Gini Mbak Nuril, stunting itu adalah anak pendek. Ya, caranya menentukan pendek enggaknya, mengukur tinggi badannya. Ya, kemudian kita plot di kurva gizi WHO. Kalau anaknya tinggi badan berusianya kurang dari -2, standar deviasi, maka itu disebut pendek. Nah, pendek yang mana sih yang disebut stunting? Itu pendek akibat kurang gizi secara kronis atau akibat infeksi kronis atau berulang. Ya, jadi anak pendek yang selain itu seperti ada kelainan hormon, seperti kerdil itu bukan termasuk stunting. Oh oke. Berarti stunting ini spesifik ya dokter? Pendek karena faktor tertentu begitu dokter? Iya, jadi pendek akibat kurang gizi secara kronis itu yang disebut stunting. Oke, kalau dari penjelasan dokter Mega, pendek yang karena kekurangan gizi, sespesifik itukah dokter stunting itu? Artinya gini dokter, kalau misalkan kalau udah ketahuan nih pendeknya karena gizi, maka kan sudah bisa diprediksi nih penanganannya harus seperti apa gitu dokter? Iya, jadi nanti kita cari faktor resikonya apa, penyebab dia sampai stunting itu apa. Ya, pertama penyebabnya adalah memang intake-nya, asupannya, gizinya tidak adekuat. Ya, bisa karena pengetahuan ibunya kurang. Jadi anak saya ini harus dikasih makanan apa sih yang benar supaya berat badan, tinggi badannya naik sesuai kurva. Kemudian yang kedua, memang faktor ekonomi ya, faktor ekonomi keluarga yang kurang. Jadi ibu, ayah udah tahu harusnya anak ini dikasih apa makanan yang benar, tapi nggak punya biaya untuk beli. Nah, selain karena asupan tidak adekuat, penyebabnya stunting itu bisa yang kedua adalah gangguan metabolisme tubuh. Seperti anaknya sering sakit, tiap bulan sakit, kayak diare, batuk pilek. Nah, diare kita cari tahu dulu nih, kenapa sih kok sampai diare? Mungkin hygiene kebersihannya kurang. Ya, MCK-nya juga kurang memadai di rumahnya. Nah, faktor resiko yang lainnya seperti anak lahir BBLR, berat badan lahir rendah, atau berat badan atau lahirnya prematur. Kurang bulan ya dokter ya? Kurang bulan. Nah, ini bisa menjadi faktor resiko berkembang menjadi anak stunting kalau tidak diawasi, tidak dimonitoring secara aktif. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat tadi sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi langsung pada stunting, artinya dia gangguan pertumbuhan, gangguan intake nutrisi. Ada faktor yang tidak langsung mempengaruhi stunting ya dokter ya, seperti pengetahuan ibu, terus juga ada ekonomi, bahkan tadi disampaikan dokter. Mungkin itu mempengaruhi bagaimana ibu itu akhirnya mensuplai nutrisi pada anaknya begitu dokter. Tapi dok, yang bisa mendiagnosa stunting, oh anak ini stunting, oh dia belum stunting, oh tidak stunting. Siapa itu dok sebenarnya? Kalau
mendiagnosis stunting adalah dokter spesialis anak. Ya. Apalagi kalau stuntingnya ada red flag, ada tanda-tanda kedaruratan nih. Ya, seperti anaknya udah mulai sesak, sering sesak, ya, atau sering muntah-muntah, badannya biru, sianosis. Khawatirnya ada penyakit lain, kayak penyakit jantung bawaan, ya, atau TB paru, kebanyakan seperti itu. Cuman di fase 1 bisa sebenarnya untuk lebih aware, lebih hati-hati. Nah, saat posyandu, kader atau bidan atau perawat dan dokter puskesmas menemukan anak tidak naik berat badannya selama 2 bulan berturut-turut. Wah, ini bisa menjadi informasi nih dokter. Biasanya stunting itu diawali dari berat badan yang tidak naik 2 bulan berturut-turut. Minimal 2 bulan berturut-turut dokternya. Kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik, boleh nanti fase 1 memberi tata laksana. Sepertinya ada program ini juga ya, program makan itu ya, PMT ya Pak ya, sama bantuan susu tinggi kalori. Ya, kalau di perjalanannya monitoringnya tidak membaik, harus rujuk ke dokter spesialis anak ya di rumah sakit RSUD Bangkalan. Artinya peranan dalam stunting ini tidak harus 100% rumah sakit dokter ya, ada peranan masyarakat begitu dokter ya, untuk baik itu menemukan paling tidak diagnosa awal lah, oh ini ada kecurigaan tertentu, kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Menjadi informasi nih ya untuk ibu-ibu di rumah, ibu-ibu muda barangkali. Jadi memang ada, tadi dokter Mega sudah sampaikan, berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut, perlu ada kepedulian, perlu ada kecurigaan dan harus dianalisa itu. Kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, bicara tentang stunting, seperti yang saya dikatakan di awal bahwa rumah sakit berkaitan dengan stunting secara langsung nih agak baru ya dokter ya menurut saya. Karena sebelumnya tuh biasanya ini terkait bersinggungan dengan masyarakat, dengan puskesmas dan lain sebagainya. Saya sudah ada Pak Haris di sini. Pak Haris, bicara tentang stunting nih ya, rumah sakit sudah punya inovasi, dokter kita keterlibatannya aktif. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita dalam menangani stunting? Artinya begini, apakah memang secara data begitu Pak Haris, prevalensi stunting di Bangkalan ini masih mengkhawatirkan, perlu tindakan, sudah melandai atau bagaimana? Mungkin bisa diberi gambaran sedikit. Oke. Saya menjelaskan keadaan stunting di Kabupaten Bangkalan. Naik turun memang. Untuk tahun awal kita ini stunting tertinggi se-Jawa Timur, 38,9% waktu itu. Wow. Terus tahun berikutnya tahun 2022 kita 26,2%. Otomatis kan ada perkembangan, ada perkembangan yang sangat menyenangkan. Terus tahun 2023 kita menyenggak 10,2% prevalensinya. Turun drastis ya cukup. Ya, karena kita waktu itu Kabupaten Bangkalan itu menerima penghargaan karena peningkatan penurunan 10 besar se-Indonesia. Ada penghargaan Pak Bupati waktu itu sama beberapa OPD menerima penghargaan itu. Namun di tahun 2024 ini kita mengalami lonjakan dari sebelumnya 10,2 menjadi 17,7. Cukup signifikan itu Pak Haris? 5,8%. Iya, sangat signifikan ya untuk seukuran persentase Kabupaten Bangkalan. Kenapa itu Pak Haris ya bisa meningkat seperti itu? Jadi pengaruh-pengaruhnya itu adalah prevalensi gizi kurangnya naik. Jadi kalau gizi kurangnya naik, otomatis prevalensi juga naik dalam penelitian SSGI itu. Yang kedua, prevalensi balita di hari. Kalau balita pada di menambah waktu ada survei itu otomatis anunya juga naik. Prevalensi stuntingnya juga menjadi naik. Benar dikatakan Dokter Mega tadi, prevalensi balita BPLR. Itu juga kalau balita prevalensinya banyak ditemukan di masyarakat, otomatis nanti akan mempengaruhi juga angka tadi 17,7%. Angka prevalensi itu berarti naik 17% ini sebenarnya bukan serta-merta bukan karena penanganannya yang kurang, tapi karena memang faktor yang mempengaruhi prevalensinya itu bertambah begitu Pak Haris ya. Tahun kemarin tahun 2023 hanya beberapa prevalensi, tapi tahun 2024 itu lebih signifikan lagi.
Oh, lebih spesifik lagi. Tapi sebenarnya bagus sih Pak Aris. Semakin spesifik kita mencari faktor resiko, mungkin lebih spesifik juga penanganannya nanti. Tugas Dokter Mega nambah ini jadi nanti. Tapi coba saya cross check dulu. Dokter Mega, ini prevalensi naik 5,8 ya Pak Aris? 5,8. Naik 5,8% karena ternyata prevalensi faktor resikonya juga bertambah. Salah satunya BBLR. BBLR biasanya tuh banyak ditemui di rumah sakit. Artinya kalau pasien-pasien sudah berisiko BBLR, biasanya tuh lahirnya di rumah sakit. Dokter, apa iya BBLR-nya banyak? Waduh, ini bikin naik 5,8%, tapi nggak apa-apa. Ini karena faktor risiko yang lebih spesifik itu saya Justru rasa. karena ketahuan bisa kita intervensi nanti. Banyak gitu ya. dok BBLR. Akhir-akhir ini banyak bertambah kelahiran Wah, BBLR dan makanya relate prematur. banget sama kenaikan Iya, tapi kita program canting ini kita datengin itu bayi-bayi yang lahir di kita, dirawat kita. Gimana sih perkembangan berat badannya? Iya, di follow up terus sampai bayinya pulang begitu dok? iya, saat bayinya udah pulang kita kunjungan pasien ke rumah, home visit. Ya, disupport sama rumah sakit juga. Kita ukur berat badannya, panjang badannya, sesuai nggak nih? Itu. Sampai kapan dokter home visit itu? Kita 1 kali datang, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh tim puskesmas di wilayah kerja pasien. Artinya inovasi ini nih tidak di Ampu RSUD sendiri ya dokter Jatuh? Gimana nih? Bersama-sama. Oke, kalau secara penanganan, dokter saya boleh tanya ya, lebih mudah mengatasi stunting atau mencegah stunting? Pasti mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti preventif ya dokter ya? Preventif. Kalau preventif, rasa-rasanya nih tugasnya di Fase 1 gitu kan. Lempar lagi nih sama Fase 1. Pak Aris, ini ada Pak Aris, ada juga Pak Hadi nih. Ini kan sesama anggapannya nih dekat ya dengan masyarakat. Baik itu dari Dinas Kesehatan yang punya puskesmas. Berapa di Sebangkalan Pak Aris? Kita 22 puskesmas yang turun langsung ke masyarakat. Ini ada Pak Hadi juga yang punya kader begitu Pak ya, dari KB Pemberdayaan LKP. Wanita begitu. Saya ke Pak Hadi dulu sebentar. Pak Hadi, perannya dinas apa ini tadi? DKB P3A. Wah, saya nggak hafal ini. Sebagai upaya preventif nih untuk menangani stunting. Mungkin kalau tugasnya di Pak Hadi, Pak Haris bisa sentil-sentil sedikit nanti. Naik 5,8. Ayo Pak Hadi mau diapain? Gitu. Pak Hadi, ini sedikit peran lah preventifnya. Jadi yang pertama saya patut berbangga ya adanya inovasi canting dari RSUD ini karena memang perlu sangat aktif ya untuk menangani stunting ini. Jadi kami dari Dinas KB3A Bangkalan ini memiliki 2.451 kader yang tersebar di seluruh desa. Ya. Jadi kadernya ini namanya kader pendamping keluarga. Jadi kader pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur. Unsur dari bidan, nakes, perawat juga bisa. Kemudian juga ada dari kader TKK, kemudian kader kami. Jadi setiap desa itu sudah ada kader-kader kami yang siap membantu tadi penelusuran ya, karena perjalanan juga kita sudah sering koordinasi. Jadi kader-kader kami ini yang nantinya akan mensinkronkan ke tim namanya tim TPPS ya, tim percepatan penanganan stunting. Jadi kita mendapatkan data tadi, kita telusuri bersama, kemudian nanti kita laporkan berjenjang dari desa, TPPS tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Nah, itu juga yang sempat kita lakukan dari 2 tahun berjalan ya, kemarin kita lakukan audit ya, kita lakukan audit stunting. Juga masyarakat juga ketika kita laksanakan audit itu kebetulan beliau Dr. Mega juga sering turun ya di tingkat masyarakat apresiasi betul gitu ya. Kalau ada dokter didatangi pakarnya benar-benar beda ketika kita kader yang turun gitu, ini dokternya ini. Karena kadernya yang ciptaan saya, Pak, kalau saya tidak didengarkan Pak. Kalau sudah ahli atau pakar beda ya. Kalau pas dokter yang datang itu pertanyaannya jadi banyak gitu kan. Benar-benar. Jadi kunjungan pasien ke poli anak tuh meningkat Pak. Ya, ada efeknya juga. Iya, makin aware orang-orang. Berarti dokter Mega jemput bola ini ya. Iya, benar. Gitu. Aktifnya kan juga di situ. Filosofi aktifnya itu kita turun ke lapangan ke masyarakat. Ya. Tidak hanya mengatasi, tapi bagaimana turut aktif dalam mencegah begitu dokter ya, turun ke lapangan. Dilanjut Pak Hadi, peran preventifnya. Jadi memang kenapa
tadi data kita di tahun 2004 kemarin ya prevalensinya naik ya, karena memang faktor-faktor indikatornya juga lebih banyak kan. Jadi kita tahu betul PR kita utamanya di daerah-daerah pelosok ya, di situ masih banyak rumah-rumah masyarakat ya yang sanitasinya kurang baik. Kemudian juga masuk kategori miskin dan sebagainya. Jadi itu yang betul-betul kita intervensi. Dan juga apa yang disampaikan Dr. Mega, pengetahuan orang tua. Ya, jadi orang tua itu menjadi orang tua itu gampang-gampang sulit gitu. Jadi mereka kadang-kadang terutama di yang SDM-nya rendah ya. Jadi ketika anaknya itu baru lahir langsung dikasih makan besar, macam-macam makannya. Ini memang dari turun-temurun seperti ini gitu kan. Padahal itu berbahaya dokter ya. Berbahaya apa? Berbahaya kan usia 0-6 bulan perutnya bayi belum siap untuk makan. Jadi tantangan kita faktor selain tadi faktor kemiskinan dan sebagainya, faktor budaya turun-temurun ya yang memang harus kita berusaha ubah perubahan perilaku masyarakat agar bisa perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sangat penting. Maka kami dari Dinas KB Kabupaten Bangkalan ini selaku koordinator kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ini datanya begini ya. Beliau ini yang langsung intervensi ini beliaunya. Ini karena memang fungsi spesifiknya ada di Dinas Kesehatan. Fungsi spesifik dalam pencegahan preventifnya di Dinas Kesehatan. Ya. Ada program apa aja Pak Aris untuk mendukung preventifnya? Ini nyambung tadi yang dikatakan Dr. Mega sama Pak Hadi ya. Ini sudah beberapa tahun ini, alhamdulillah kami sudah bersama dengan rumah sakit melibatkan Dr. Mega juga dalam hal penanganan stunting di setiap puskesmas. Jadi kami sama dokter spesialis anak dan spesialis kandungan memang ke puskesmas beberapa kali kami juga turun sama Dr. Mega, sama Dr. Fitri dan semua SPA di sini untuk yang berisiko dan stunting. Jadi kalau benar katanya Pak Adi, kalau ada dokter anaknya itu langsung membludak. Beda. Jadi puskesmas yang kita kunjungi sama spesialis. Berarti aura famousnya nih bikin beda dokter. Rumah sakit ini yang membutuhkan melibatkan dokter spesialis sama kita sangat butuh karena lebih spesifiknya kan kalau sudah di stunting kan tidak bisa ditangani oleh vaskes pertama, otomatis kita melibatkan rumah sakit. Jadi dengan adanya stunting ini, imunisasi ini sangat membantu kita. Ya memang kita prevalensinya tinggi, tapi dengan ini nanti akan berjalan, saya yakin Bangkalan akan kembali turun. Prevalensi tinggi pun juga karena sebenarnya ada spesifikasi faktor ya begitu. Betul. Nah ini artinya gini, ini sebenarnya sih komitmen ya, artinya baik itu dari vaskes tingkat 1 maupun rumah sakit komitmennya itu sudah sama, dokternya sudah mau turun, komitmen untuk menurunkan prevalensi stunting ini sudah sama. Kita kembali ke canting nih sebenarnya dokter, mungkin informasi singkat, misalkan nih sudah ketemu pasiennya stunting di rumah sakit, apa peranan canting ini dokter? Ya, jadi saya sampaikan satu kasus yang menarik ya, yang satu pasien dari daerah Banjar ya, Banjargalis, itu sekitar 30 km kah ya, sekitar 30 km dari rumah sakit. Nah, ketika pasien itu ditemukan oleh Dr. Mega di vaskes rumah sakit ya, kemudian kita ditangani lalu kemudian pulang diantar ya. Nah, menarik sekali bahwa kami kolaborasi dengan tim dari Dinkes, kemudian dari KB, termasuk Dinsos. Jadi siapa namanya? Dokter ingat enggak? Yang kasus itu ya. Nah, itu ternyata setelah kita tahu pada saat monitoring kan kita